Mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada pertemuan pada hari ini. Apa yang Bapak Ibu sampaikan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Sebelumnya juga pengen mengetahui mungkin maksud tujuan daripada Bapak Ibu dari Yayasan Rumah Hati Cabang Ciamis untuk bertemu dengan daripada pemerintah Kabupaten Ciamis. Untuk itu kami persilakan mungkin Pak Dokter untuk menyampaikan terkait dengan pertemuan ini. Untuk itu kami persilakan. Pada kesempatan ini Pak, tidak lain sebenarnya adalah atas saran dari Pak Sekda juga gitu ya. Jadi paling utama di sini adalah saya ingin memperkenalkan diri ya, silaturahmi gitu. Saya dari Yayasan Rumah Hati di sini di Jakarta. Di Ciamis kita bikin ada AMS, kodenya AMS nih Pak. Jadi AMS tuh Ahmad Mediana System lah kira-kira gitu ya. Suatu sistem kesehatan ibu dan anak. Saya mungkin mau menceritakan sedikit tentang latar belakangnya ini dulu. Ini mumpung ada Pak Edi Rusyananya. Jadi saya keturunan Ciamis lah gitu ceritanya. Jadi ayah saya asli orang Ciamis. Ayah saya lahir di Ciamis gitu, seorang dokter kebidanan juga. Jadi kebetulan Dokter Hendra hadir nih Dok, mohon pisan ya Dok, Dokter Hendra pokoknya support penuh. Kira-kira 12 tahun yang laluan nih Pak. Iya. Waktu ke Ciamis waktu itu, saya bilang sama bapak saya, Pak, Papi mau ngasih apa ke Ciamis? Papi kan bapak saya salah satu pendiri Hermina Group. Jadi pendiri inti Hermina Group tuh bapak saya. Ya karena kita dokter, kita bakti sosial aja gitu ya. Jadi cerita ini udah dari 12 tahun yang lalu nih Pak. Bakti sosial di tempat Papi sekolah. Itu SMP 5. Dulu sekolah rakyatnya di situ tahun 40-an di situ. Ketemu Pak Edi, ini orangnya Pak Edi masih ada nih. Pak Edi gitu ya. Udah kita bakti sosial kira-kira sampai tahun 2019. Sebelum pandemi kita bakti sosial. Jadi setahun 2 kali. Kalau bulan Juni sebelum bagi rapot itu kira-kira melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, USG lah dan segala macam. Kemudian kalau pada bulan Desember tentang ceramah-ceramah tentang kesehatan KB lah, kesehatan reproduksi, dan setiap kita kunjungan itu ada aja masalah di bidang kesehatan, ada aja. 4-5% masalah di bidang kesehatan ada yang punya tumor, ada yang punya ini, ada yang punya itu. Kalau angka anemia mah banyak Pak di sini. Terus saja berkembang gitu. Tahun 2018 Pak Edi pernah, waktu itu Pak Edi di SMP 8, Pak Edi boleh nambahin nanti ya kalau udah. Saya pernah dilihatin seorang anak umur 13 tahun dengan Hirschsprung yang udah dioperasi. Operasinya perutnya khususnya di luar sini nih. Selama 1 tahun dia sekolah khusus di luar gitu ya. Iya, saya sebagai dokter saat itu karena insting saya aja bilang udah kirim ke saya deh, tanpa lihat BPJS segala macam, kirim ke Jakarta gitu. Ya karena punya banyak temen lah, karena orang Jakarta gitu, saya dari FKUI juga. Tolong dong segala macam. Itu dalam waktu kira-kira 2 bulan lah di rumah saya di Jakarta gitu. Dilakukan 2 kali operasi, anak ini sampai sembuh gitu ya. Ini 2022. Belum ada lagi baksos gitu ya. Ayah saya meninggal nih Pak tahun 2021. Itu ibu saya yang paling ujung gitu Pak. Nah, itu ibu saya. Sebelahnya istri saya. Nah, jadi supporting saya bawa semuanya nih. Yang sebelahnya lagi nih Ibu Feby. Nah ini ketuanya dari AMS Ciamis. Nah kalau Pak Edi udah segalanya lah untuk saya, udah terserah deh mau dijulukin apa juga terserah aja boleh. Nah, itu ada bidan Tiara. Saya ada bidannya tuh Pak. Itu bidan Tiara. Jadi kita udah punya 2 karyawan yang tahu di AMS. Kan mau tindak lanjutin apa? Baksos kan nggak bisa, COVID segala macam. Saya sewa gedung tuh Pak di depan di samping Mandiri BTN itu, Mandiri Tasmen ya. Ada ruko itu saya sewa gitu. Saya sewa rumah di depannya lagi sama kan pemiliknya untuk bikin menindaklanjutin kegiatan AMS. Bentuknya akan seperti training atau information. Jadi information center, ada training center.
untuk itu bentuknya kita pokoknya kita pelajarin semua apa sih modelnya dengan track record 10 tahun nih Pak di sini. Jadi waktu ketemu Pak Sekda kemarin di rumahnya, saya kok nggak pernah dengar ya gitu. Ya saya memang tidak mempromosikan segala macam, nggak ada, memang nggak ada yang dipromosiin. Tapi kita berbuat sesuatu untuk kasusnya banyak macam. Itu Dokter Hendra saksi sejarahnya juga, ada yang dikirim dengan kisah, ada yang dikirim kayak gitu-gitu. Nah pada kesempatan yang ini nih Pak, yang kesempatan ini ada satu kasus dengan Hirsprung, anak umur 3 tahun dari Raja Desa. Ini ayahnya ada di sini nih ayahnya. Nah ini ayahnya nih Pak. Itu kepala sekolahnya, itu Pak Cece-nya, ada Pak Cece-nya. Pokoknya ini semua satu rangkaian cerita ini untuk saya luar biasa. Sehingga atas usulan Pak Sekda juga, kerjasamanya dengan Pemda sekalian supaya saya bisa merintah dinas kesehatan kayak berapa segala macam kayak gitu. Jadi intinya yang saya mau bilang adalah kesempatan ini hari ini saya yang sangat berterima kasih kepada lainnya adalah diperkenankan untuk memperkenalkan diri. Sekaligus saya mau melaporkan kasus-kasus yang terjadi ini. Jadi bisa nggak ngebayangin? Jalur kasusnya itu adalah dari Pak Edi lagi. Jadi Pak Edi ini pelaku nyata nih untuk saya ada aja gitu masalah-masalah Ciamis. Kasusnya itu asalnya dari Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan asalnya dari Pak Sekda, dari Pak Cece kayak gitu-gitu. Jadi nyampur gitu-gitu, nyampur saya segala macam. Itu kan saya dapat beritanya per telepon. Kesempatannya itu saya datang ke rumahnya. Coba bayangin, ada ibunya, ada bapaknya, ada anak nomor satunya dengan hernia skrotalis. Itu hernia turun pro kan, gitu kan. Ada anak nomor 2-nya dengan autis, ada anak nomor 3-nya yang normal sehat gitu ya, kurus tapi ya, ada nomor 4-nya yang Hirsprung, gede, soal gitu ya. Tujuan saya ngeliat Hirsprung mau diambil. Gimana ngambil anak umur 3 tahun? Karena ada yang tergantung ininya, ada yang tergantung ini. Satu keluarga. Kalau boleh saya presentasikan. Pak Saiful, saya permisi ya, boleh ya. Ini dengan presentasi untuk menggambarkan sesuatu, gitu, menggambarkan aja. Pak Tok, biarin ibu yang ini, biar ibu yang itu di situ aja, jadi operator. Tiara bisa. Operator, gitu ya. Ini bukan kasus Hirsprungnya yang ingin saya kemukakan, karena saya dokter kebidanan Pak. Jadi ini kasusnya. Sampaikan di sini bahwa kesehatan itu hak semua orang. Saya nggak mau ngomong ke dokterannya. Walaupun saya dokter Hendra punten ya dok ya, saya mau geser sedikit pembicaraannya di arah kesehatan. Karena kalau kedokteran saya nggak bisa masuk. Saya dokter kebidanan kok gitu, apa hubungannya sama Hirsprung gitu ya. Tapi kalau saya geser bahwa sumber daya manusia adalah modal utama, ini kan Pak Jokowi bilang SDM unggul Indonesia maju gitu kan. Al-Baqarah ayat 30 adalah tentang kejadian manusia dibentuk untuk apa? Untuk khalifah gitu kan. Saya browsing tuh Pak, khalifah itu apa gitu. Khalifah tuh pokoknya udah yang ter gitu. Pastinya sehat khalifah harusnya. Kebayang kalau khalifahnya TBC, kurus kering segala macam, pasti nggak karu-karuan gitu kan. Indonesia tuh bilang SDM unggul Indonesia maju. Kemenkesnya bilang, ini ada orang dinas kesehatan nih. Bukan program saya semuanya ini. Programnya namanya program 1000 hari pertama kehidupan. Betul nggak? Golden period seorang manusia itu 2 tahun pertama. Begitu sampai ke kebidanan nih, sampai ke saya nih Pak, Dokter Hendra juga nyampe ini kan dok, gitu. Fetal origin adult disease gitu. Kejadian-kejadian lagi hamil, sebelum hamil atau lagi hamil gitu. Itu nanti munculnya nanti 5 tahun, 10 tahun. Ada penyakit-penyakit yang namanya non-communicable disease, penyakit non-infeksius kan. Muncul nanti. Anemia misalnya muncul nanti jadi pasien dengan asma lah, dengan jantung, hipertensi dan segala macam. Kalau kita taruh di kasus-kasus seperti ini, misalnya yang Hirsprung itu bukan penyakit kejadian sekali atau sesaat, 2 saat gitu, udah pasti terkait dengan ibu hamilnya, sudah pasti, gitu ya.
pasti bermasalah. Kasus-kasusnya yang ini, kasus-kasusnya itu di rumah saya, itu di sana itu. Nah itu yang di bawah itu saya bermain loncat tali dengan seorang anak yang autis. Jadi saya sampai bisa mengidentifikasi anak ini mau makan kalau gerak, kalau ini, kalau itu dan segala macam. Ini di rumah ini kasus ini saya bawa gitu. Saya mendapat pelajaran yang luar biasa sekali. Karena satu keluarga gitu ya. Apa sih dampaknya kalau kasus seperti ini untuk keluarganya, untuk keluarga saya, untuk Ciamis, untuk Jawa Barat dan segala macam gitu ya. Nah ini Pak Saiful nanti boleh menambahkan ya dari Raja Desa. Ini benar-benar gambaran kondisi kesehatan. Iya seperti itu, gambaran seperti itu ya. Nah ini misalnya pola kesehatan, pendidikan dan segala macam itu luar biasa Pak, gitu ya. Pak Saiful ini. Jadi kemudian ini kalau ada masyarakat, kalau saya bisa bikin model seperti ini di tata laksana, di sumbernya gitu ya. Sumber kasusnya ada di Ciamis, di Raja Desa. Tapi sumber penanganannya di institusi yang terbaik di Indonesia. Gitu. Maka pengalaman-pengalaman yang luar biasa ini bisa terjadi sama Pak Saiful. Ini mungkin bisa saya sampaikan seperti ini, bisa. Untuk di Ciamisnya, tindak tanduk perilaku atau operasi sekali kan termasuk operasi yang cukup complicated gitu ya Pak ya. Berapa jam Pak Saiful operasinya kemarin? 6 jam ya, lumayan kan? Coba bayangin seorang anak umur 3 tahun dengan kolostomi di situ, di luar situ ya. Dari RSCM-nya udah selesai. Bisa nggak bayangin? Gimana memelihara kolostominya? Apa makanannya? Bagaimana gizinya sekarang? Tadi pagi saya lihat udah jalan anak ya Pak. Udah jalan waktu diantar digotong-gotong ya, saya udah jalan. Udah ada tombol, udah itu Bapak nggak bisa bayar saya. Ya senengnya ya orang kayak gitu ya. Tetapi yang saya mau saya gambarkan adalah gitu ya. Begitu tata laksana selesai, after sale service nih nggak ada yang peduli nih. Ya. Anak itu mesti diapain, gizinya gimana? Bayangin anak 3 tahun beratnya 10 kg. Tumbuh kembangnya seperti apa? Ada kolostomi seperti apa saya? Nah di situ saya bukan memberanikan diri juga gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol aja. Boleh nggak saya berperan aktif sebagai partnernya Pak Saiful misalnya ya? Kalau saya bisa AMS-nya sebagai partner di bidang pengembangan kesehatan kecerdasan di Ciamis, itu bidang saya tuh Pak. Dia orang Raja Desa pula gitu loh kebetulannya. Jadi bisa ada sesuatu. Saya bilang baru tadi pagi, saya bilang, Tiara kamu setiap minggu datang ke rumah Pak Saiful gitu untuk pendampingan memelihara kolostomi, gizinya, tumbuh kembangnya, kakinya semua dipelajari. Itu nggak ada di program Republik Indonesia, nggak ada. Apalagi Ciamis, nggak ada. Tetapi kan orangnya ada. Nah itu saya bilang mungkin. Jadi saya membuat iya di sisi saya aja kamu datang deh setiap minggu segala macam. Apa kebutuhan seorang anak 3 tahun dengan berat 10 kg untuk mengejar berat badan 18 kg normal anak 3 tahun gitu. Saya bilang sama bapaknya berapa kebutuhan telurnya, berapa kebutuhan ini, berapa segala macam. Semuanya dalam posisi iya memang ada program yang nyata gitu ya di situ ya. Nah mudah-mudahan gitu ya. Si AMS itu kodenya saya ya Pak, mudah-mudahan AMS bisa benar-benar bermanfaat yang nyata gitu untuk keluarga ini gitu. Itu kira-kira nanti akan ada diskusi ya, silakan aja deh. Ini AMS misalnya siapa tahu dimungkinkan menjadi new icon di Ciamis di bidang kesehatan dan kecerdasan, bukan di bidang kedokteran, bukan di bidang pendidikan, bukan juga. Di sisi lain sedikit ya,
serta menjadi pusat informasi dan training di bidang. Tadi pagi saya ngobrol sama Pak Saiful dan keluarganya di situ. Apa sih yang bisa dilakukan AMS? Jadi pusat informasi aja dok di Raja Desa. Ada 106 penduduk di RT itu yang mungkin bisa menjadi lahan amalnya lah katakan dari AMS. Memberikan informasi tentang kesehatan, tentang ini, tentang kecerdasan segala macam gitu ya. Saya tidak ada maksud menggantikan program dari Ciamis, Kabupaten Ciamis itu atau menghilangkan, nggak ada gitu. Tapi kalau saya bisa diperlihatkan program yang ada di sini, saya mungkin menjadi perpanjangan tangannya lah katakan keluarga inilah yang untuk saya luar biasa dampaknya. Nanti Pak Saiful silakan cerita tingkat kesulitannya di RSCM seperti apa sampai dia disebelin sama perawat di sana karena dia nyalip banyak orang gitu ya. Kok BPJS kan operasi Pak, urutan ceritanya 3 bulan 4 bulan gitu. Dia dalam waktu singkat bisa operasi. Iya karena Tuhan aja ngatur, karena kita aja punya kesempatan, punya teman, punya ini, punya itu dan segala macam. Nah ini yang ketiga ini, AMS kan cikal bakal masuk ke Ciamisnya ini gara-gara Pak Edi. Pak Edi juga boleh nanti dikemukakan gitu ya. Saya kenal Pak Edi juga tahun ke-12 saya ini, bener gak? Udah 12 tahunan nih Pak. Jadi ada 6 sekolah yang diberikan kesempatan saya berinteraksi. Anak-anak SMP aja Pak gitu ya. Barusan tadi pagi kita ke SMP 1 Barekbek gitu. Karena Pak Edi ada di situ. Saya dikasih kesempatan dengan UKS-nya. Boleh nggak saya bilang UKS-nya dijalankan? Kan program UKS ada di ada Bu siapa? Training. Itu orang itu Pak. UKS bahannya dari dia tuh. UKS paripurna. Misalnya ya, sekarang kalau saya tanya sama petugas UKS di Barekbek seperti apa? Minimal juga belum, dokter baru ada ruangannya, baru ada ininya. Nah, saya punya cita-cita betul karena saya kan dokter. Boleh nggak dibikin sekolah sehat? Basisnya UKS, programnya ada semua kok di situ. AMS berkontribusi di sekolah sehat itu. Sekolah sehat itu Pak, siapa tahu bisa jadi ikon baru di Ciamis. Sekolah sehat Pak. Disampaikanlah oleh guru sekolah saat itu Pak Gugun itu guru olahraga. Saya cuma nanya gini, Pak Gugun mana janjinya mau ngasih ke saya yang bagus-bagus di sini? Udah ada tuh Dokter Ahmad 12 orang murid SMP 1 Barekbek nih. Calon atlet nasional volleyball. Tinggi-tinggi Pak. Saya cuma nanya gini, apa perlunya nih orang-orang seperti ini supaya bisa muncul betul gitu ya. Boleh nggak kalau misalnya AMS berinteraksi di UKS di situ? Silakan program-program dari pemerintah. Saya akan ada di sampingnya program-program yang non akademi atau non kurikuler segala macam, jadi ekstra di luar sana. Membuat gitu suatu program yang didefinisikan dengan baik dan benar. Karena pendidikan udah punya definisinya nih. Ada ada kognitif, ada ini, ada sosial segala macam. Boleh nggak kesehatannya di sisi sebelahnya? Ada yang anemia, ada yang kurang gizi, ada yang ini, ada yang itu, ada segala macam gitu ya Pak ya. Digandeng tuh Pak programnya kalau bisa. Ada nggak hubungannya orang yang pinter dengan orang yang sakit, orang yang sehat, ada nggak? Waktu bulan lalu saya kedatang ke situ Pak Edi nih bergelimpangan tuh anak-anak tuh di UKS yang belum benar. Kemarin udah bagus, cuma ada 1 yang lagi dirawat. Kenapa? Karena upacara. Kenapa lu pada jatuh upacara? Saya bilang aja sama guru UKS-nya, hilangin aja upacaranya, boleh nggak? Karena gara-gara upacara pada jatuh anak-anaknya. Atau dicari tahu kenapa jatuh anak-anak ini. Kurang HP-nya kayak, kurang apanya kayak. Di salah satu program UKS yang paripurna nih Pak ya. Bu nanti ngomong ya. Ada yang namanya makan bersama. Gitu ya. 700 orang Pak dikasih makan sama-sama. Ya nggak mungkin lah saya lagi bikin dapur gitu, bikin dapur sehat gitu. Saya bilang sama Pak Edi, kita identifikasi aja yang paling jelek gizinya di situ. Yang paling jelek kayak, yang paling sakit kayak, yang paling apa kayak. Paling 10 orang, 20 orang itu kita biayain makan pagi bareng di situ. Makan sarapannya ada di situ, siapa tahu bisa gitu. Ini ide-ide yang muncul karena berinteraksi aja.
Pak Edi pencetusnya ini ya Pak Edi, mohon maaf lahir batin ya kalau Pak Edi kurang berkenan. Tetapi lapangannya ada gitu loh di depan mata saya gitu tuh. Yang waktu di SMP 5 dulu 40-60% siswa itu anemia Pak. Itu nanti kalau anak-anak SMP itu kesehatan reproduksi remaja. Itu calon manusia tuh di situ. Calon ibu, calon bapak. Bapak gimana mau menjelaskan kalau SDM Ciamis anak-anak SMP-nya 40-60% anemia? Gimana nih jelasin? SDM Ciamis di masa yang akan datang seperti apa? Itu subject to discuss. Silakan aja yang punya data segala macam. Yang berikutnya lagi, nah mudah-mudahan ini AMS bisa sebagai pendamping, jadi pemantauan pasien pasca operasi. Ini Dokter Hendra ada pasien yang agenesis vaginal waktu itu dok ya. Agenesis vaginal pasiennya masih di Bandung nih dok. Yaitu bagaimana menjelaskannya nanti kalau misalnya benar udah dioperasi di Bandung, itu bakalan ada alat molding namanya di vaginal orang itu yang harus dipelihara seperti senggama supaya vaginalnya nggak nutup lagi. Gimana dijelasin itu? Seorang anak umur 13 tahun harus melakukan gerakan-gerakan seperti senggama kayak gitu dengan alat namanya molding itu supaya vaginalnya nggak nutup lagi. Kan harus ada orang yang mendamping orang itu. Yang operasi jagoan operasinya mah di Bandungnya udah selesai. Jagoan-jagoan operasi dari Bandung kayak di Jakarta kayak di mana kayak di sini nggak ada Pak yang bisa menjangkau itu. Nah siapa tahu si AMS. Jadi biaya-biaya ini kalau operasinya sendiri 2 orang operasi itu Pak kira-kira 120 juta rupiah. Bagus BPJS kan gitu kan. Biaya harian, biaya transportasi, biaya ini segala macam bla 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 segala macam gitu total bisa sampai hampir 150 juta rupiah jadi 25 hari. Pak Saiful sendiri gitu sekali makan dok sekali mau bisa 75.000 satu keluarga makan sehari. Kira-kira seperti itu. Slide berikutnya. Nah ini contoh-contoh itu sebelum berangkat saya terima kasih banget kalau boleh saya sampaikan saya terima kasih sama Pak Cece, saya terima kasih. Itu ada transportasi, ini bantuan dari Pemda nih Bang. Itu mengharukan untuk saya. Ya, mereka sekeluarga loh Pak, nggak mau lagi tidur, saya siapin tempat tidur, saya nggak mau pulang hari, sebelum nyampe sampai jam 12 malam berangkat lagi gitu ya. Nah itu kira-kira, nah itu kolostominya. Itu pasca waktu saya USG anak yang nomor 1 ini, bayangin di RSM itu urutan untuk USG anak Faiz itu tanggal 23, jadi hampir 3 minggu kemudian dari dikasih surat itu. Kalau nunggu BPJS ya begitu. Sorenya saya bawa aja, saya cuma nanya sama Dokter Ahmad Yani-nya, Dok boleh nggak ini ke USG-nya di luar? Boleh Dokter Ahmad tuh. Saya bawa USG situ, sorenya saya bawa ke USG, kita ada laporan sekalian, besok paginya udah sampai RSM lagi, udah boleh lagi. Jadi kita bisa merencanakan operasi itu dalam waktu kurang dari 1 minggu. Akhirnya berikutnya itu main-main saya dengan anak-anak itu. Slide berikutnya, itu anaknya. Nah itu saya lari-lari sana. Mau tuh makan tuh. Coba saya tanya sekarang di sini, adakah sekolah untuk anak autis di sini? Nah itu anak-anaknya ya seperti ya permainan Ciamis sama Jakarta digabung jadi satu. Itu nggak ada tuh batasan-batasan tuh. Saya nggak ngeliat ada hambatan-hambatan dari anak-anak saya. Itu udah makan kayak gitu anaknya sekarang. Itu anak. Iya ini waktu kita ketemu gitu ya dengan Pak Edi yang memfasilitasi dan segala. Itu Pak Sekda tuh. Rumah Pak Sekda. Pak Sekda yang menganjurkan Dokter Ahmad udah MOU-nya dengan Pemda saja. Yeah. Jangan dengan Dinas Kesehatan, jangan dengan Dinas BKKBN, jangan. Udah dengan Pemda aja. Gitu ya kira-kira. Dengan Ibu Ketua PKK, Ibu Bupati segala macam. Ya saya kalau ketemu Ibu di sini saya ingin melaporkan sebagai anak ke ibunya lah, warga ke bapaknya kayak gitu. Oh ini ada loh masalah. Tapi jangan dibalik-balik ya, jangan ngangkat-ngangkat masalah ini sih, nggak ada. Masalah itu ada di mana-mana, masalah ada. Ditanganinnya secara paripurna boleh apa enggak gitu. Pemerintahnya ada, dinasnya ada, programnya ada, pasarnya ada, yang nyambunginnya nggak ada. Begitu udah ada kejadian, ada operasi, tiba-tiba semuanya lepas tangan, nggak tahu gitu ya. Kira-kira Bapak
sekali lagi saya minta maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan dan segala macam. Tetapi yang saya ingin kemukakan di sini adalah kasus ini hanya sebagai contoh kecil aja. Ini kan iceberg ini kan sebenarnya cuma di permukaannya aja, sebenarnya di bawah banyak sekali yang bisa dilakukan. Saya terima kasih Pak Saiful, mohon maaf lahir batin, saya berterima kasih. Beliau ini nggak mau jadi pegawai. Dr. Ahmad, saya ingin mengambil hikmah dari kasus ini. Apa itu Pak Saiful? Boleh nggak kita joinin hikmahnya? Informasi, pusat informasi. Pak Sekda udah datang ke sana, ke rumah beliau. Jangan-jangan ada pusat informasi kesehatan di Raja Desa pulang. Di Ciamis ada seperti apapun lah namanya. Jadi saya sangat terbuka sekali. Ya diskusi atau apapun lah di sini. Bentuknya seperti apa juga saya sangat-sangat terbuka. Paling tidak dari kesempatan ini ingin mengemukakan bahwa ya ada AMS di Ciamis yang concern terhadap informasi dan training mungkin di bidang kesehatan dan kecerdasan. Karena saya dokter kebidanan aja, saya hanya mau topiknya ibu dan anak. Tapi tidak terlepas kemungkinan ya itu kayak tadi pagi baru itu ada warga Raja Desa yang meninggal karena tumor otak. Laki-laki perempuan ya laki-laki. Mungkin saya nggak bilang saya bisa atau enggak. Mungkin kalau ketemu sebulan lalu segalanya mungkin bisa saya aturin ketemu juragan bedah saraf di Bandung kayak di Jakarta kayak di Melbourne kayak di mana kayak mungkin bisa diaturin. Itu aja sih Pak yang ingin saya kemukakan. Mudah-mudahan mohon maaf lahir batin lah kurang lebihnya. Setelah ini ya saya berharap betul saya bisa bermanfaat untuk Ciamis gitu. Itu ada Dr. Hendra senior saya Pak, supporting betul. Jadi khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak aja gitu ya. Dan ini ada bapak-bapak di sini semuanya. Terima kasih itu yang dapat saya sampaikan. Ya siapa tahu ada forum diskusi dari perkenalan ini saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas penyampaian ataupun pemaparannya. Saya juga baru tahu nih Pak Dokter ya, walaupun Pak Sekda waktu saya pernah bareng dengan Pak Sekda sempat menceritakan hal ini ya, bahwa ada kepedulian seorang warga Ciamis yang sudah merantau di Jakarta Pak ya. Tapi begitu melihat bagaimana ada warga Ciamis yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter itu muncul atau tergerak untuk mengabdikan dirinya membantu masyarakat yang kena ataupun yang sakit pada saat itu, sampai kita Pemda cuma membantu dukungan kendaraan saja waktu itu. Tapi alhamdulillah yang disampaikan oleh Pak Dokter, kebetulan Pak Dokter di sini hadir Pak Kadis Kesehatan nih, Pak Dokter Yoyo udah hadir. Pak Dokter tadi kalau ada Pak Dokter masa suruh yang tadi yang dulu memimpin sih, tapi karena beliau sudah hadir Pak Dokter, jadi saya diperintahkan untuk oleh Pak Sekda untuk mimpin rapat ini untuk kerjasama Pak. Insya Allah Pak, kalau memang kita harus bekerja sama atau membuat MOU, kalau di bahasa di kita mah bukan MOU tapi kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu kebetulan di bagiannya saya untuk membuat kesber atau kesepakatan bersama. Nanti kita bisa MOU yang mana nanti dari kesber itu nanti Pak Bupati dengan nanti pengurus dari yayasan atau dari AMS nanti bisa tindak lanjutnya secara teknis itu nanti ada PKS perjanjian bisa kerjasamanya dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan oleh Pak Edi atau nanti Pak Kadisnya atau dengan dinas sosial juga bisa. Kita nanti mau bisa tindak lanjut dari kesber itu adalah PKS nanti, sehingga nanti apa yang pemerintah daerah untuk mendukung daripada tadi disampaikan oleh Pak Dokter, apalagi di IMS ini kan sebagai aplikatif medical center Pak ya, juga tadi disampaikan oleh Pak Dokter mau membuat istilahnya sekolah sehat ya, gimana UKS kita itu lebih lebih bagus lagi lah gitunya. Bila perlu ada dokter juga yang standby mungkin nanti di situ ataupun juga siap membantu.
termasuk yang tadi Pak Dokter sampaikan bahwa anak-anak kita upacara sedikit langsung pada pingsan, itu terjadi Pak di hadapan Pak Bupati juga seperti itu. Upacara di sini banyak yang pingsan, bukan cuma SD. Kalau SD mungkin masih dimaklumi, ini anak SMA, SMP juga, laki-laki tiba-tiba pingsan karena mungkin kondisinya oleh Pak Dokter bilang mungkin kurang apa, atau memang belum sarapan, atau memang ada kurang vitamin atau apa, mungkin seperti itu. Tapi insya Allah Pak, kita nanti bisa ada tindak lanjutnya, nanti ada kesepakatan bersama yang mungkin kita tindak lanjuti. Saya juga nanti minta draft atau konsep daripada Pak Dokter seperti apa, draft isi kita nanti kerjasama seperti itu. Namun sebelumnya mungkin ada penyampaian juga dari Pak Kadis Kesehatan ya Pak Dokter. Ada hal yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter bisa disampaikan. Silakan Pak Kadis. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dokter Hendra ya, Pak Dokter Ahmad, pemimpin rapat dan tim dari AMS serta Bapak dari Raja Desa ya, serta teman-teman dari distrik ya. Jadi gayung bersambut sebetulnya Pak, dalam program KIA gitu ya. Sebelumnya kita sudah merencanakan beberapa hal ya, yang terkait dengan remaja ya, pranikah, pengawalan ibu hamil, anak balita ya, dan itu semua ada beberapa hal yang mesti digarap di kami. Yang pertama, kami telah merencanakan beberapa kegiatan, terutama diseminasi informasi ke pelaku-pelaku sesuai dengan sasaran tadi ya, di mana kami merencanakan untuk pelatihan-pelatihan ke beberapa bidan perawat ya, dalam rangka mendukung upaya-upaya dengan sasaran-sasaran ya. Dan ini kami pun diawali tahun sekarang ya, Bu Dokter ini. Dan ini mungkin tadi ada statement siapa MS membantu, biasanya dulu sama Pak Dokter Hendra ya, sama Bu Dokter Ati gitu ya. Jadi kita bangkitkan kembali dok gitu ya. Karena kita lihat pentingnya pemahaman pengetahuan, terutama dari skill dan update-update ilmu tentang pelayanan ya, pelayanan ke beberapa lokus tadi ya. Di samping itu juga pengawalan terhadap keluarga di teman kami di pemberdayaan dan KB itu juga aktif dalam melatih beberapa kader ya, kader PKK bidan dan satu lagi kader bidan dan tenaga kesehatan lainnya gitu ya. Jadi khusus untuk pendampingan ke keluarga gitu. Jadi sebagai contohnya adanya satu permasalahan di gizi gitu ya. Jadi kita saling berkolaborasi. Sebetulnya langkah baiknya nanti untuk hal-hal seperti ini kita sebetulnya dibutuhkan adalah satu transfer ilmu ya, untuk pengembangan layanan yang lebih update lagi Pak Dokter Ahmad gitu ya. Dan untuk kasus-kasus kausatik gitu ya, kasus-kasus seperti tadi gitu ya, ini memang kelengahan di kami dalam rangka pengawasan daerah-daerah binaan ya, yang sebetulnya tupoksi itu sudah ada melekat di tupoksi bidan dan perawat pengampu desa gitu ya. Cuma catatan kami, pelaporan-pelaporan ini mungkin nanti dikaji juga ya Pak Dokter Ahmad gitu ya. Yang namanya cacat kongenital sekarang ini lagi banyak gitu ya. Iya. Lagi banyak, entah ini karena apa ya, karena kita juga untuk segi preventif promotifnya ke depannya juga harus bagaimana gitu ya. Kemarin aja ada 3 kasus ya, stenosis pylori ya, kebanyakan seperti itu gitu ya. Jadi yang satu udah meninggal, yang satu dioperasi di Purwokerto ya. Tambah yang ini ada 5 kalau nggak salah. Karena kenapa kok sekarang ini muncul dan ada tuang genital gitu ya. Jadi ini perlu mungkin masukan dari tim ahli ke depannya. Apakah ini karena apa gitu ya, dan mungkin nanti kita di tataran teknis atau di lapangan mau seperti apa gitu ya.
Itu barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Dinkes juga sudah siap buat nanti ya kita saling mengisi, saling berkolaborasi lah. Beliau juga ada nanti masukan-masukan terkait dengan permasalahan kesehatan di Ciamis. Sebelumnya mungkin Pak Edi ada dari bisnya? Bahwa ide dari Dr. Ahmad Mediana menurut hemat saya ini baik sekali. Dan selama ini memang kita belum pernah mendapatkan yang seperti ini. Jadi untuk saya sendiri ini barang baru. Ya. Mungkin sebelumnya sudah ada dari Dinas Kesehatan, dari DKKP juga sudah ada. Tapi jalinan seperti ini yang langsung menyentuh level yang paling bawah, yang justru paling lama saya ada di sini, jarang saya melihat yang seperti ini. Oleh karenanya saya merasa bahwa kerjasama yang seperti ini nantinya bisa dikembangkan berdasarkan program yang sudah tersusun sebelumnya di Dinas Kesehatan dan mungkin juga di Dinas Pendidikan. Jadi ini kalau istilah kasarnya dikawinkan gitu ya, kita kawinkan supaya nanti bisa sampai ke masyarakat yang betul-betul membutuhkannya. Ya. Seperti halnya tadi kasus-kasus tertentu seperti itu, kasusnya memang jarang, tapi kalau sampai terjadi itu angka kesakitan dan angka kematiannya jadi tinggi. Beberapa kali Dr. Ahmad menyebutkan ada istilah Hirschsprung, ada istilah agenesis vagina, itu istilah medis sebetulnya ya. Yang dimaksud dengan Hirschsprung itu kelainan bawaan, cacat bawaan pada bayi, di mana ususnya itu tidak bisa bekerja dengan normal karena gangguan syarafnya, dan itu didapat sejak dalam kandungan. Dengan demikian sarafnya tidak bisa bekerja, ususnya juga tidak bisa bekerja sehingga dia tidak bisa mencerna. Dengan demikian nanti isi usus itu harus dikeluarkan lewat saluran lain ya, sementara diperbaiki sarafnya. Jadi hal seperti ini memang bisa saja didapatkan sewaktu-waktu di masyarakat. Juga kelainan-kelainan lain, tadi Dr. Ahmad juga menyebutkan ada beberapa jenis tumor, hal-hal yang mungkin membutuhkan penanganan khusus tersendiri. Memang betul di Ciamis ada yayasan kanker cabang Ciamis ya. Namun pada dekatnya selama ini yang saya ketahui yayasan itu hanya menangani kasus-kasus tumor ganas saja, kanker, sedangkan hal yang lain masih belum bisa dijangkau dengan baik. Oleh karenanya dengan adanya kegiatan seperti ini, ada baiknya kita bersatu padu, kita dukung ide dari Dr. Ahmad Mediana dengan tim yang nantinya nggak kemana-mana, nantinya pasti ke masyarakat Ciamis yang sama-sama kita cintai. Kalau Dr. Ahmad memang asli keturunannya dari Ciamis, hanya beliau berkarya di Jakarta, tapi darahnya tetap darah Ciamis. Oleh karenanya beliau punya keinginan yang kuat untuk kembali ke Ciamis, membangun daerahnya. Saya sebaliknya, saya memang tidak dilahirkan di sini, saya dilahirkan jauh di sana. Tapi saya sudah puluhan tahun di sini. Kalau dihitung dari tahun 88 kan sudah 34 tahun ya. Ya saya merasa ya nasi yang saya makan berasnya dari tanah Ciamis. Air yang saya minum sumurnya digali di tanah Ciamis. Udara yang saya hirup setiap detik, udara yang ada di atas tanah Ciamis. Jadi saya merasa darah daging saya ya Ciamis sangat mendukung ide Dr. Ahmad tadi untuk diaplikasikan di tanah Ciamis ini. Dengan demikian nanti saya sungguh berharap korelasi dan kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan. Di sini ada Dr. Yoyo, ya, sejawat saya, ada Dr. Cinta, Dr. Eni, sejawat saya juga, ya. Kita bisa bergandengan tangan, saling bahu membahu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Ciamis, khususnya yang berhubungan dengan ibu dan anak. Ya. Seperti yang tadi Dr. Ahmad juga sampaikan, memang kapasitas kami berdua ini terbatas di bidang ibu dan anak saya, ibu dan anak saja. Kebetulan Dr. Ahmad dan saya satu profesi, dokter kebidanan dan kandungan. Oleh karenanya nanti mungkin sebagai langkah awal yang bisa dikerjakan bersama adalah sebatas coupling ibu dan anak. Karena nanti kedepannya bila mana memungkinkan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi di luar bidang ibu dan anak. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali untuk waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hendra atas penyampaiannya bahwa betul Pak, kita harus dukung daripada ide Pak Dr. Ahmad ini. Kami mungkin Pemda Ciamis harus juga mensupportnya. Tidak beliau ini betul-betul buat mengabdikan dirinya totalitas ke Ciamis gitu kan. Kalau beliau lahir, nah ini kita harus perlu ada hadir dari orang tua yang sudah pernah dibantu oleh Pak Dr. Hendra. Mungkin bisa testimoninya ada gimana kesannya dibantu oleh Pak Dr. Ahmad ya, Pak Dr. Ahmad. Apalagi beliau itu tadi ada uraian anggarannya, biaya hampir 100 juta lebih. Beliau tanpa ada bantuan mungkin dari beliau, kebanyakan dari pribadi beliau sudah memberikan kontribusi lah membantu masyarakat Ciamis gitu, khususnya yang mungkin sudah dibantu Pak. Ada bisa ini Pak Sepul ya? Saya dari orang tua anak yang mungkin kemarin habis dioperasi ya Pak Rafki, Pak Iz, dua anak yang saya bawa ke Cipto Mangunkusumo. Jadi ada terngiang satu kata dari Pak Dokter, kamu jangan ngejual kemiskinan Pak. Itu mulai saya mau berangkat, karena saya ada datang Ibu Feby, ada datang Ibu Tiara, saya langsung tolak Pak saat itu, ada bantuan dari yayasan. Karena pemikiran saya itu negatif Pak, saya akan diviralkan, banyak orang yang akan merasa tersinggung. Dan ingat bahasa barusan, sakit saya Pak barusan ngedengar Pak, tolong sinergis antara dinas kesehatan sampai dengan yayasan. Saya ngedengar, cukup saya sebagai masyarakat ngedengar bahasa sinergi Pak. Saya tidak mau mendengar lagi Pak. Sakit saya Pak. Dan saya harap Pak, bukti sinergisnya itu sampai puskesmas sinergi dengan masyarakat. Jangan, saya tidak berharap justru teguran terhadap puskesmas, tidak mau Bu. Tapi lebih berharap saran untuk poli puskesmas untuk mendatangi masyarakat. Saya nggak mau menambah musuh, saya justru udah lelah dan tidak pantas saya untuk mengeluh karena itu anak saya Pak. Itu poin-poin keduanya. Mungkin saya berterima kasih banyak sama yayasan satu, Pak Edi, Pak Dokter, Ibu Tiara. Saya sampai ke sana itu berdarah-darah Bu. Berdarah-darah, makanya saya berbicara barusan mendengar sinergi, saya sakit Pak. Saya ingin bukti sinergisnya, bukan bisa. Ini bahasa masyarakat Pak. Maaf mungkin tatanannya nggak jelas. Saya berharap seperti itu. Bapak sebagai kepala dinas, mungkin orang tua saya Pak sebagai masyarakat, saya tidak mau mendengar satu kali lagi kata sinergis Pak. Sakit saya sebagai masyarakat. Antara program, berbicara program, masyarakat yang akan jadi korban. Kalau berbicara ada sinergis dan tidak sinergis. Saya berterima kasih banyak sama yayasan yang udah menamping saya Pak. Ternyata untuk pengobatan sampai di Cipto itu Pak sangat berdarah-darah, apalagi di posisi IGD Pak. Mau masuk udah kena marah. Tahu sistemnya apa yang digunakan di sana, tapi tujuannya mungkin baik Pak. Dan saya pun sampai ke sana itu atas dasar dukungan semua dari dinas kesehatan, dari kepala desa. Karena saya nggak mungkin dapat BPJS dan segalanya kalau misalnya tidak ada fasilitas dari Pemda daerah, dari desa, dari semuanya. Makanya saya saking sakitnya barusan ngedengar bahasa sinergi Pak. Buktinya itu sinerginya udah ada, udah membantu terhadap saya. Tidak ada artinya yayasan kalau dari Pemda pun tidak mendukung Pak. Semuanya betul, kata sinergis itu harus ada, tapi tidak berharap sekedar lisan. Itu harapan. Suka duka lah, mungkin namanya lagi punya anak sakit, nggak terasa dukanya Pak, udah baal dan tidak harus mengeluh terhadap saya tidak dibantu, saya tidak enggak rasanya. Kebetulan kemarin ada yang membantu dan tahapan ke belakang pun saya udah
berobat sekemampuan saya gitu Pak. Jadi nggak ada puskesmas nggak peduli atau orang Raja Desa, semua peduli. Makanya ngedengar bahasa sinergis agak saya sakit Pak bicara sinergis. Saya harap sinergis lanjut berjuang untuk sama Pak Dr. Ahmad yang selama ini ya lihat gambarnya sampai dia ngasuh anak saya Pak di Jakarta, karena posisi anak saya autis, saya di rumah sakit nggak bisa disimpan di Raja Desa Pak. Saya bolak-balik Cipto rumah Pak Dokter, bicara 150 sehari aja makan bisa 300.000 pengeluaran sehari. Makanya harapan ke yayasan pun saya berharap Pak ke depan, kalaupun misalnya untuk narik orang itu harus detail. Terima kasih ke Ibu yang selama ini udah ngurus anak saya Bu. Misalnya udah saya sama Mbak Tiara udah waktunya disita sama saya, sampai ngedamping anak yang hernia Ibu Tiara 1 minggu Pak di Cipto. Sekarang udah udah sangat bahagia dengan anak saya yang selama ini. Saya Pak satu malam itu paling tidur 2 jam, namanya hisprung, tidak mematikan tapi melelahkan. Namanya hisprung tidak mematikan tapi melelahkan. Untuk sekarang, kemarin merasa saya capek mengurus anak hisprung, tapi lebih capek sekarang mengurus kolostominya Pak. Takut infeksi, takut segala. Ya intinya mudah-mudahan saya gini Pak bicara. Adapun di Ciamis nanti ke depan ada orang-orang yang hisprung, saya siap untuk membantu. Alhamdulillah. Pak Dokter berbicara, Pul mau kerja nggak di AMS? Saya tidak Pak. Saya tidak mau bekerja di AMS. Tapi minimal saya ingin ada ilmu sedikit, pengalaman saya di rumah sakit, pengalaman ngurus anak, saya siap untuk berbagi. Silakan untuk Pak Dokter semua, Pak Kepala Dinas, membutuhkan saya siap 24 jam Pak. Cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana beliau anaknya pengen dibantu, mungkin begitu kesulitan pada saat itu mungkin ya, tapi begitu ada kehadiran Pak Dr. Ahmad, beliau merasa terbantu. Ya mudah-mudahan Pak, kita dengan hal-hal seperti ini kita kerjasama lagi yang lebih kuat lagi. Tidak hanya Pak Saiful keluarga yang sekarang yang terjadi seperti ini, tapi nanti ke depan ada hal yang mudah-mudahan sih tidak ada Pak ya. Ada yang begini, beliau juga siap membantu, memberikan masukan-masukan. Nah, itu terima kasih banyak Pak. Kita akan membuktikan tentang bagaimana kita mendukung apa yang dilakukan Pak Ahmad ini dari pemerintah. Ya bukti nyata itu kita nanti harus punya kerjasama. Kalau tidak kerjasama, tidak mungkin Pak Ahmad juga bisa berjalan sendiri kalau tidak didukung juga oleh pemerintah, kan Pak ya? Harus kita support sama-sama. Terima kasih Pak Ahmad yang kepeduliannya sosialnya, Pak Dokter yang begitu luar biasa untuk membantu masyarakat Ciamis. Ini harus kita dukung, tidak cuma sekedar wacana Pak. Dari hasil ini Pak, saya minta nanti ada bagaimana MOU kita, bagaimana cashback kita nanti seperti apa, nanti dibantu oleh Bu Dokter ini ya. Bu Dokter Eni, karena ini tidak terkait cuma dinas kesehatan saja, karena ada dinas-dinas lain juga harus ikut membantu. Seperti dari dinas pendidikan harus ikut membantu apa yang tadi Pak Edi sampaikan ya, bagaimana mendukung, apalagi ada memberikan anak makan makan yang bagian yang harus kita bantu. Ya, siapa tahu dengan uluran banyak yang memberikan bantuan itu bisa ada jalan. Nanti juga dari dinas sosial juga. Kita harus ada didukung juga dari dinas sosial, dinas KB juga harus kita minta dukungan juga. Jadi tidak hanya dinas kesehatan, karena ini terkait ada beberapa stakeholder yang harus atau OPD harus dibikin wadahnya dulu, yaitu bentuknya cashback. Nanti kesepakatan bersama nanti Pak Dokter dengan Pak Bupati menandatangani MOU tersebut. Tindak lanjut secara teknis operasionalnya nanti dengan para kepala OPD, gitu Pak. Nanti dari dinas kesehatan dukungannya seperti apa, dari dinas sosial seperti apa, dari dinas pendidikan seperti apa. Sehingga nanti
apa yang dilakukan ataupun yang sekarang dilakukan oleh AMS ini betul-betul disupport oleh, tidak ada lagi Pak Saiful keluarga yang mungkin sampai Pak Saiful merasa, kalau bahasa kasarnya ditelantarkan atau tidak ada perhatian mungkin Tidak ya. juga sebetulnya. Oh tidak juga, tapi juga. bahasa Tidak mungkin juga. kurang begitu Cuma support gitu. lebih ke arah bahasa yang karena tadi saya simak dengan program ini merasa, karena udah ada program kan di dinas juga Iya, Pak, iya. merasa terdahului. Iya. Padahal tujuannya juga sama, dinas kesehatan udah lebih dulu daripada yayasan Iya. sebetulnya. Cuman kebetulan, ya harapan kami dengan kebetulan ini justru bukan dijegal tapi lebih ke arah sinergi barusan Pak. Iya, Bahasa yang oke, tadi gitu. itu saya setuju gitu, Iya. sepakat Pak. Karena kalau tidak bersinergi tidak mungkin bisa berjalan Iya. gitu Pak ya. Sakitnya bahasa sinergi barusan karena berarti ada apa nih? Itu Iya. pertanyaan saya Pak. Baru mau disinergikan gitu ya. Enggak, Pak Saiful nanti lebih kuat sinerginya lagi. Iya. Jadi sinerginya sudah ada, tinggal diperkuat lagi sinerginya lah, gitu ya. Semuanya udah baik lah. Iya, MOU gitu. Kalau cuma sekedar ini kan Pak Dokter seperti masih gampang gitu kan. Ini pemerintah mendukung apa tidak kan gitu. Tapi kalau sudah ada ini kita sudah saling. Saya boleh ngomong nggak Pak? Silakan. Istri Dr. Ahmad. Iya. Itu mah cita-cita dari pertama kali nikah Pak, gitu ya. Ingin membuat wanita hamil atau seorang ibu sehat, betul? Sehat, ibu dan anak sehat. Cuma ya itu Pak, perjuangannya panjang, lebar, dalam, tinggi, apapun lah ya gitu ya. Dan kalau saya berulang kali bilang, sebetulnya ini program pemerintah, harus dengan pemerintah. Karena sekali lagi, besar, tinggi, dalam, lebar, luas, semua. Jadi saya benar-benar berharap kita mulai dari Ciamis, tempat Apih beliau lahir dulu sebagai anak Ciamis. Kita mulai dari Ciamis, mudah-mudahan akan berefek ke seluruh Indonesia. Itu saya ingin berbicaranya, karena ya memang harus kita mulai. Saya Cece Pak, kebetulan tadi disebut Pak ini tukang domba, betul Pak? Betul Pak, saya tukang domba. Karena hampir setiap kali saya keliling Ciamis Pak, saya hanya peternak dan saya memelihara hanya seorang peternak amanah Pak. Amanah domba siapa saya tidak akan kasih tahu. Tapi saya keliling dan saya ketemu orang Pak. Pas kebetulan di Raja Desa itu baru ada beberapa teman itu di komunitas anggota HPDKI. Ketemulah saya sama Pak Epul Pak. Itu awalnya Pak. Saya bukan orang kaya Pak dan saya bukan pejabat. Tapi saya punya HP, punya WA. Pas waktu itu anak itu nangis Pak. Anak itu nangis. Di mana? Pas ada dari teman, bisa nggak ini sampai masuk ke rumah sakit tindakan? Saya pikir bisa. Yang saya kenal itu orang-orang baik, itu aja Pak. Beliau ke Pasekda, beliau sampai nangis. Saya itu berhubungan dengan Pak Kadisdik, sampai akhirnya ke rumah sakit dari keluarga. Jadi bawa sama Pak ini. Nah, datang dua orang ini Pak, ini sejarah ibu dulu ya. Ini datang dua orang. Saya sampai marah-marah. Jin, sebelum kenapa ya? Ngobrol-ngobrol. Setelah itu belum mau kontak lagi ya Bu. Udahlah kita jalan aja. Kita juga bisa kan gitu. Setelah itu di ronsen. Sebenarnya ketemu lagi ya Pak ya. Saya meyakinkan sama itu. Masa seperti Pak Edi, Bu PB dan orang Ciamis mau menjerumuskan saya? Kan gitu. Di Jakarta itu saya itu tadinya takut ditelantarkan Pak. Karena saya yang uploadnya itu Pak Epul keluarga anaknya nangis-nangis ke Pasekda itu. Sudah gitu saya yakin sampai akhirnya di ronsen di USG. Saya pikir Pak USG paling 300-400 ribu kan gitu. Saya ngobrol sama Pak Kadisdi, dikasih uang ke Pak Judan, Pak Satria, tolong Pak Jud ini, terus sudah saya datang selesai. Ya setelah itu perjalanan saya di diri saya itu dengan teman-teman udah kan ada ya rumah hati, kita tes aja kan gitu awalnya. Saya belum ketemu Pak Dok, saya tes aja.
Jadikan bahan percobaan. Tadinya saya bergelak gitu Pak. Wah, Pak dokter kok dokter jauh-jauh datang ke wilayah desa ya. Wah ini mulai kita mulai yakin nih. Pak dokter udah datang. Sampai datang kan, ngapain jauh-jauh kan gitu. Ngobrol-ngobrol sampai ya setelah itu kita menyerahkan. Tadinya saya pikir hispung Pak yang mau dibawa. Dokter yang akhirnya juga bawa. Alah ini orang gimana, akhirnya juga keluarganya juga bawa. Itu semua keluarga dibawa ke sana. Saya kan makin heran, ini gimana ini? Takut ngerepotin aku kan. Kok semuanya dibawa kan gitu. Terus saya ngobrol sama Pak Epo sama dia mendoakan aja Pak. Satu keluarga dibawa sama Pak dokter ke sana yang mau dioperasi. Jarang lah ada orang seperti begini. Saya terus terang jarang. Paling operasi juga nanya punya apa kan gitu. Itu maaf Pak, maaf. Ini punten Pak Kadis, Pak dokter abdi teu curhat ka dinas gitu nya. Oh ka dinas pendidikan sareng ka Pasekda dari abdi mah punten ka Pasekda punten. Lah pada mana meureun abdi mah kena domba begitu Pak. Sampai gitu hanya mau dibawa ke sana. Saya pikir kembalinya kan kalau satu keluarga dibawa itu kan paling mobilnya Avanza nggak cukup ya. Saya ikut dokter ini, Bu Tiara ikutin. Ya saya nelpon lagi sama pasien. Saya pikir semuanya juga yang saya temui itu orang-orang baik. Dari Pak Dokter Ahmad dengan yayasannya, mau capek-capek, mau pusing-pusing kira orang Ciamis, satu keluarga diangkut lagi kan ke sana. Nah, alhamdulillah Pak, perjalanan yang pertama difasilitasi dengan mobil berangkat. Bapak jangan tanya. Saya kan nanya gini sama BBM sama itu full ya. Kan UI mah orang-orang pinter ya, pemikir gitu. Nah kalau saya pemimpi gitu dok. Jadi antara pemikir dan pemimpi kita bertemu. Ya bertemu. Makanya sebetulnya awalnya kami pingin waktu itu Dokter Ahmad menemui ke dinas kesehatan ya. Kok kayaknya mimpi kita terwujud nih di sini gitu. Jadi diibaratkan dikirim oleh Allah untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Kalau pas acara apapun, kegiatan dimanapun, nih itu pingsan. Anak-anak sekolah tuh banyak yang pingsan gitu dong. Jadi tiap acara apapun, nih kunaon pingsan wayanya, kunaon ieu we gitu. Awalnya seperti itu. Nah setelah coba dilakukan kajian oleh tim EPI dan lain-lain, memang di Ciamis tuh anak usia sekolah dan remaja sepertinya harus diperhatikan lebih. Itu awalnya dari situ, idenya dari Pak Kadis juga. Saya dengan tim Kesga mewujudkan itu karena kebetulan ada di bidang kami, layanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Nah akhirnya lahirlah Si Keren Halo Cinta. Kalau dokter datang ke sini, sebetulnya itu impian Pak Kadis akan bisa terwujud gitu dengan kita berkolaborasi. Di Si Keren Halo Cinta itu sebetulnya dengan begitu banyaknya program yang dilaunchingkan oleh pusat, kebayang nggak oleh dokter Pak Kadis tuh sebagai pembina UKS juga, sebagai kabupaten sehat, TPPS tingkat kabupaten, pokoknya jabatan nanti seueur bisa dengan banyaknya jabatan yang itu, akhirnya Pak Kadis gini, gimana caranya nih itu bisa disatukan gitu. Jadi dengan kita satu tapi semua berjalan gitu. Nah makanya untuk Si Keren Halo Cinta itu sebetulnya kolaborasi antara tim pembina UKS, yaitu tadi UKS-nya harus paripurna. Gimana caranya di Ciamis bisa banyak UKS yang paripurna. Sebagai TPPS juga, tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Ciamis. Ciamis pingin 2023 tuh di bawah 14%. Nah itu dari remaja dong. PR kami terberat dari anak usia sekolah remaja. Karena apa? Yang di screening HB
tahun 2023 harus 90%. Kemudian yang minum tablet tambah darah itu minimal 58% yang mengkonsumsi tadi. Yang satu lagi germas. Kalau germas mah sampai kita nggak bisa komen ya. Karena apa? Mungkin Pak Kabang juga pernah saya dibully tentang germas ya. Jadi karena seolah-olah kan gini, nanaonan eta bu dokter hayu nyanyian PHBS cecentilan itu gitu ya. Karena kan untuk merubah perilaku memang harus dimulai dari usia remaja sebetulnya dok. Karena kan kalau kami mah usia segini sudah terlambat gitu ya. Nah, itu mah jadi expired gimana caranya itu jadi expired ya benar. Ya, hidup bersih dan sehatnya dari usia remaja. Awalnya kita nyanyinya itu dok, biar tahu mau, akhirnya semua sadar menjalankan kolaborasi itu. Lahirlah si Keren Halo Cinta dengan dokter hadir, Apih uji coba di 6 sekolah. Sebetulnya itu sudah termasuk sampel kalau hitungan yang Elsa mah. Jadi sampelnya udah tercukupi, minimal dengan 6 sekolah itu potret kesehatan remaja di Kabupaten Ciamis akan terpetakan dok. Harapannya memang sudah mengagendakan, jadi Pak Kadis sudah menyampaikan ke semua kepala puskesmas gimana caranya di tahun 2023 itu terkait program prioritas khususnya yang mengkolaborasikan itu dijalankan se-Kabupaten Ciamis. Karena yaitu kita pengen stunting kita prevalensinya turun.